Selamat pagi, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat. Nah, semuanya harus tetap jaga kesehatan ya. Tetap prokes. Nah, sebelum belajar kita mau berdoa dulu. Dimulai. Berdoa selesai. Kita masuk pada tema 2 subtema 4, pelajaran yang ke-6. Kita buka di halaman 179 di bukunya ya anak-anak. Coba kita akan belajar membaca. Coba semuanya buka bukunya. Kita mulai dari materi yang pertama. Nah, kita boleh melihat ada beberapa kata yang ada dalam video. Mungkin bisa juga dilihat dalam buku. Nah, kita mau menghitung berapa suku kata dari kata-kata tersebut. Kita hitung yang pertama, bu, bu, ku, ku. Ada berapa anak-anak suku katanya? Buku. Ya, benar. Ada 2. Selanjutnya, ba, bu, bu. Bu. Ada berapa? Ya, 2 suku kata. Se, ko. Lah. Ada berapa suku kata? Ya, betul. 3. Sekolah. Coba ditulis pada kolom yang ada di buku ya, seperti dalam video. Kita lanjut. Lah. Sebelah. Ada berapa suku kata? 3. Nah, kita lanjut. La. Jar. An. Pelajaran. Ada 4 suku kata. Nah, terakhir pelataran. Ada 4 suku kata. Nah, ternyata dari kata-kata di atas, kata-katanya memiliki bunyi yang hampir sama ya anak-anak. Coba kita perhatikan. Buku, baku. Sama ya, hampir sama bunyinya ya. Tapi coba diperhatikan apa yang membedakan. Ada huruf U2 di buku. Di huruf baku ada U dan A. Nah, anak-anak kita lanjut. Sekolah dan sebelah. Dan yang terakhir pelajaran dan pelataran. Anak-anak mungkin dalam kata-kata ini bunyinya hampir sama. Namun coba lebih teliti dalam membedakannya. Bisa kan membedakan buku dan baku? Pasti dong. Selanjutnya sekolah dan sebelah, bisa? Bisa. Dan terakhir pelajaran dan pelataran. Nah, kita masuk pada halaman 180. Siti membaca buku cerita. Wih, enak banget nih kita mau baca buku cerita. Karena buku cerita itu kan enak dibaca. Nah, ternyata buku cerita yang dibaca oleh Siti berjudul Si Putih Tak Mau Belajar. Ayo anak-anak, kita mau membaca. Coba semuanya dengarkan dan berlatih. Burung hantu membuka sekolah untuk binatang di hutan. Siapa yang buka sekolah, anak-anak? Ya, betul, burung hantu. Mereka akan belajar membaca. Wow, membaca. Siapa yang gemar membaca? Saya. Burung hantu memang guru yang baik. Wah, ternyata si burung hantu yang akan menjadi guru di sekolahnya. Ia mengajar para binatang dengan sangat sabar. Siapa yang anaknya sifat sabar? Berarti kita anak yang baik, karena sifat sabar itu baik untuk kita tiru. Hanya si putih kelinci yang tak ikut. Siapa yang gak mau ikut? Si putih kelinci. Kenapa dia gak mau ikut ya? Coba kita baca selanjutnya. Ia lebih senang bermain saja di hutan. Hayo, siapa yang seperti si putih kelinci lebih suka bermain? Tidak baik kan anak-anak? Suatu hari si putih tersesat. Nah, saat dia bermain, dia tersesat. Ia tidak dapat membaca petunjuk arah pulang. Nah, karena dia tidak ikut dalam belajar, dia tidak bisa membaca.
Lalu apa yang terjadi? Kita baca selanjutnya. Si Putih sedih karena tidak belajar membaca. Wih, dia sedih. Berarti dari cerita ini si Putih menyesal apa tidak? Ya betul, dia menyesal. Dia sedih karena tidak belajar membaca. Coba adik-adik siapa yang mau seperti si Putih? Jangan mau ya, karena belajar itu baik untuk kita, membuat kita bisa membaca, menghitung. Kita juga bisa mencapai cita-cita kita dengan cara belajar. Coba adik-adik yang suka membaca siapa? Saya. Ya kita harus selalu berlatih membaca sampai nanti kita lebih lancar dalam membaca. Nah, kita masuk pada pertanyaan berikut. Siapa yang menjadi guru di hutan? Nah, kita lihat pada bacaan yang di atas, di halaman 180. Siapa ya yang menjadi guru di hutan? Ya, benar, burung hantu. Karena burung hantu membuka sekolah untuk binatang di hutan. Nah, anak-anak, kita masuk soal selanjutnya ya. Siapa yang tidak mau belajar membaca? Siapa yang tidak mau belajar membaca? Siapa? Hayo, kita baca pada teks. Ya, yang tidak mau belajar membaca hanyalah si Putih Kelinci. Dia tidak mau belajar. Dia tidak mau ikut dalam belajar, sehingga dia tidak bisa membaca. Soal yang selanjutnya, mengapa si Putih tersesat? Coba kita ulangi. Kita baca pada teks di atasnya. Si Putih tersesat karena ia tidak dapat membaca petunjuk arah. Nah, anak-anak, ada enggak yang mau seperti si Putih? Yang gak bisa membaca sampai dia tersesat karena dia tidak bisa membaca petunjuk arah. Nah, makanya anak-anak harus rajin berlatih dalam membaca agar anak-anak tidak tersesat seperti si Putih ini ya, oke? Kita lanjut pada halaman 181, mengelompokkan kata yang berwarna ungu. Pada halaman 180 tadi, kita membaca buku cerita berjudul Si Putih Tak Mau Belajar. Ada beberapa kata yang berwarna ungu, coba dilihat. Ada kan? Adapun katanya itu ialah burung, membaca. Adapun banyak suku kata dari burung ada 2 suku kata, membaca ada 3 suku kata. Kata lain yang bunyinya sama dengan burung adalah burung. Ya, betul. Karena dari kata burung kita bisa mendengar bunyi yang hampir sama dari kata kurung. Nah, yang kedua ialah kata membaca. Membaca ada berapa suku kata? 3. Kata lain yang hampir sama dengan membaca adalah membawa. Coba dikelompokkan kembali kata yang berwarna ungu dalam teks. Ditulis ya di halaman 181 menggunakan pensil di buku anak-anak ya. Seperti sekolah, ada berapa suku kata? Sekolah. Ada 3. Kata lainnya sebelah. Guru ada berapa? 2. Apa ya yang bunyinya hampir sama dengan guru? Ya, betul, buruh. Sabar ada berapa suku kata? 2. Kata lain yang seperti sabar ialah sadar. Yang selanjutnya bermain. Banyak suku katanya ada 3. Kata lain dengan bunyi yang hampir sama ialah pemain. Kata selanjutnya membaca. Ada 3 suku kata lain dengan bunyi hampir sama ialah membaca. Kata selanjutnya
Lalu ada lagi belajar. Dia memiliki suku kata belajar. 3 suku kata. Kata yang hampir sama ialah pelajar. Sama-sama memiliki 3 suku kata. Nah, agar anak-anak lebih jelas memahaminya, boleh diulang kembali, ditonton berulang video Ibu. Oke? Nah, kita masuk pada mempelajari pola gambar. Kita dapat membedakan yang pertama dengan perbedaan ukuran. Nah, gambar yang pertama kita dapat lihat ada pola dengan perbedaan ukuran. Ya, contohnya bola. Ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Nah, selanjutnya pola dengan perbedaan warna. Di sini ada bentuk tabung berwarna biru, merah, kuning. Dan yang terakhir ada pola dengan perbedaan jenis benda. Kita lihat pada gambar yang di bawah ada buku, pensil, buku, pensil. Nah, itu berbeda jenis bendanya kan? Jadi di sini kalian perhatikan ada beberapa pola, yaitu 3 pola. Ada pola dengan perbedaan ukuran. Kita bisa lihat bola. Ada yang kecil, sedang, besar. Perbedaan warna, ada yang biru, merah, kuning. Ada juga pola dengan perbedaan jenis benda. Kita bisa lihat gambar buku tulis, pensil, buku tulis, pensil. Jadi, saat kita bisa membedakan pola dari gambar-gambar itu, maka kita bisa membedakan pada hal-hal selanjutnya. Nah, coba berlatih, minta orang tua untuk lebih menjelaskannya. Kita masuk pada tugas membaca pola gambar. Kita buka dalam halaman 184. Boleh dibuka dalam buku bosnya. Nah, kita lihat ada pola gambar. Yang paling atas ada 1, 2, 3. 1, 2, 3. Berarti pola gambarnya dari yang kecil ke nilai angka yang besar. Kita ulang. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, selanjutnya ini merupakan tugas kalian. Ada gambar yang saya nomorkan 1, 2, 3, 4. Diisi ya dan dikirim pada WA grup kita bahwa ini merupakan tugas untuk membaca pola gambar terdapat dalam halaman 184 agar anak-anak bisa terlatih bagaimana membaca pola gambar, terus berlatih agar bisa mengetahui maksud dari pola gambar. Isi dan dijawab ya anak-anak. Kirim dalam WA grup kita. Tetap semangat, pasti bisa, terus berlatih. Nah, kembali pada cerita, Siti menceritakan pengalamannya. Pengalaman membaca bersama ayah. Siti dan ayah membaca cerita binatang. Ceritakan juga pengalamanmu. Siapa yang menemanimu membaca? Kebersamaan dalam keluarga merupakan anugerah. Kita harus mensyukurinya. Nah, kita bisa lihat dalam gambar Siti membaca bersama ayahnya, membaca tentang cerita binatang. Coba ceritakan juga pengalaman anak-anak. Bagaimana anak-anak membaca? Siapa yang menemani membaca? Ibu atau ayah? Telah dijawab. Kebersamaan dalam keluarga merupakan anugerah. Ini bukan tugas ya anak-anak. Ibu hanya ingin menjelaskan bahwa kebersamaan dalam keluarga merupakan anugerah. Kita harus patut bersyukur. Terima kasih. Selamat mengerjakan tugasnya. Teruslah berlatih agar bisa memahami. Sampai jumpa. Dadah.